Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, bertemu lagi bersama saya di mana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri, yang dimana disitu ada Fajar bersama Cornelia sedang makan-makan atau sedang sarapan bersama dirinya. Di sisi lain ketika Fajar sedang makan, tiba-tiba ada pegawainya dari pihak perusahaan menelpon Fajar karena pihak pegawainya menyuruh Fajar untuk bisa mengikuti acara pertemuan itu. Karena saking pentingnya, akhirnya Fajar pun berangkat dari lokasi Cornelia. Di sisi lain Koko yang sendirian, tiba-tiba Koko pun teringat terhadap Junior, yang dimana Junior sekarang lagi tuli. Dengan bagaimanapun mungkin itu adalah gara-gara dirinya. Bahkan di situ pun Cornelia ketika pergi tiba-tiba melihat suatu perusahaan. Di situ pun Cornelia langsung masuk, bahkan langsung daftar terhadap perusahaan itu, dan akhirnya Cornelia pun diterima oleh pihak perusahaan itu karena pihak perusahaan itu pun lagi membutuhkan seorang pegawai, yang dimana perusahaan itu adalah bagian menyetir atau mengirim barang-barang ke tiap-tiap daerah. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Nana, yang dimana Nana kedatangan dokter memberitahukan jikalau Dewa yang sangat sakit parah akibat tulang ekornya, bahkan bisa menyebabkan lumpuh bahkan kematian. Di sisi lain dokter yang lainnya pun memberikan total pembiayaan untuk Dewa. Bahkan di situ pun Nana yang sangat kaget karena melihat total pembiayaan di Dewa harus dioperasi. Nana pun kebingungan harus minta bantuan ke siapa. Gak lama kemudian Nana pun menolong atau menelepon kepada Lula untuk minta bantuan pinjam duit. Tapi di sisi lain Lula pun di situ memang ada uang sedikit tapi untuk berbayar kuliah untuk dirinya. Di sisi lain Pasha pun yang mendengarkannya pun merasa kasihan terhadap Nana. Di sisi lain ketika Nana sedang memikirkan soal pembiayaan, tiba-tiba si Livia bersama si Roni datang ke tempat itu untuk mengikuti program kehamilan. Di situ pun si Livia langsung menanyai keberadaan Nana ada di rumah sakit. Gak lama kemudian Nana pun memberitahu tentang dirinya ada di rumah sakit itu sedang merawat Dewa. Lalu penyakit Dewa pun diberitahu oleh Nana terhadap si Livia. Tiba-tiba si Livia malah mencaci maki Nana, malah menuduh Nana jikalau Dewa sakit gara-gara Nana. Di sisi lain di situ ada rombongan balad si Tony CS, yang dimana mereka disuruh oleh si Parah untuk mengerjain Nana. Tapi kebetulan Nana pun ada di lokasi Junior, gak ada di lokasi itu karena Nana ada di rumah sakit bersama Dewa. Namun yang ada di lokasi itu Lucky dan Dewi termasuk geng Cakarping. Akhirnya mereka pun terjadilah perkelahian antara balad si Tony melawan balad Lucky. Namun tiba-tiba gak lama kemudian seperti biasa ya guys, yaitu geng Tengkorak Emas datang membantu Lucky dan Dewi. Akhirnya mereka pun lari berkocar-kacir balad si Tony. Dalam kemudian tiba-tiba si Parah pun menelepon terhadap si Tony CS soal pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya. Namun si Tony CS pun memberitahu jikalau dirinya telah gagal mengelabui Nana, apalagi Nana gak ada di lokasi Junior. Bahkan si Tony CS pun bilang kalau dirinya telah dikalahkan oleh balad Lucky dan Dewi. Di situ pun si Parah marah-marah karena kekalahan si Tony, apalagi sudah dibayar sangat mahal. Si Roni pun beritahu terhadap Parah jikalau Nana dan Dewa tidak ada di tempat Junior Garden. Si Tony pun memberitahu terhadap Parah jikalau Nana dan Dewa sedang ada di lokasi rumah sakit karena Dewa sakit parah. Si Parah pun beranggapan kenapa Dewa tidak menjemput ketika dirinya keluar dari penjara. Ternyata dirinya tahu sekarang jikalau Dewa itu lagi sakit. Sisi lain di situ ada Dewa yang baru sadar. Bahkan Dewa pun di situ diberitahu oleh Nana soal biaya pengobatan di rumah sakit. Akhirnya Dewa pun itu memutuskan untuk pulang dari tempat rumah sakit itu karena belum siap biaya. Bahkan dokter pun melarang karena penyakit Dewa sangat parah sekali, bahkan harus dioperasi. Namun Dewa yang tetap kekeh karena belum siap soal uang. Akhirnya Nana dan Dewa pun memutuskan untuk kembali ke Junior Garden. Selanjutnya di sisi lain itu ada si Roni bersama Livia yang pulang dari rumah sakit. Di situ pun si Livia berteriak-teriak memanggil ibunya si Parah. Lalu si Livia pun memberitahu jikalau Dewa lagi di rumah sakit parah tulang ekornya, bahkan Dewa pun harus dioperasi kata si Livia. Di situ pun
si Parah sangat teringat terhadap Dewa. Mungkin gara-gara Dewa sakit, dirinya tidak bisa menjenguk ke penjara ketika dirinya mau keluar dari tahanan. Di sisi lain kembali lagi terhadap Nana, yang dimana di situ Nana digeleneng oleh dokter karena dilarang untuk pulang Dewa. Lagi Dewa sekarang keadaannya harus dioperasi dulu, tapi Nana yang tetap kekeh untuk membawa Dewa pulang, termasuk Dewa ingin pulang karena belum siap biaya. Tiba-tiba si Parah datang siap untuk membiayai Dewa, untuk membayar Dewa dioperasi. Namun dengan satu syarat, Nana harus tinggalkan Dewa. Tiba-tiba Dewa yang sudah tersadar bahkan keluar, apalagi mendengarkan perkataan si Parah. Di situ pun Dewa langsung menghampiri si Parah ibunya. Jikalau dia sampai kapanpun tidak akan cerai bersama Nana. Bahkan saya rela mati demi Nana, kata Dewa. Mendengarkan perkataan Dewa, di situ pun si Parah tidak berkutik, tidak berbicara sedikit pun. Selanjutnya di sisi lain Dewa pun pergi dari rumah sakit itu bersama Nana. Bahkan ketika di tengah perjalanan antara Dewa dan Nana yang ada di dalam mobil, mereka pun melakukan perjanjian antara Dewa dan Nana, yang dimana perjanjian itu sangatlah terharu bagi orang yang mendengarkan perjanjian Dewa dan Nana, yang dimana di situ perjanjian Dewa terhadap Nana, "Nak, kamu jangan pernah meninggalkan aku sampai kapanpun, sampai mati pun." Begitu juga dengan Nana. Kata Nana, "Saya siap akan selalu bersamamu, Mas Dewa." Singkat cerita, Dewa pun sampailah ke Junior Garden. Bahkan Dewa dan Nana pun disambut oleh Lucky dan Dewi, termasuk geng Cakarping di situ. Namun tiba-tiba Lia pun yang ada di lokasi itu, karena Lia ingin membantu terhadap Nana karena mungkin kerumasan atau atas kesalahan dirinya terhadap Junior. Di situ pun Lia menawarkan dirinya untuk membantu Nana dan Dewa. Gak lama kemudian Lucky, Dewi dan geng Cakarping pun berpamitan untuk pergi dari lokasi itu. Namun ketika Lia ingin menggendong Junior, tapi Dewa yang melarang untuk memberikan terhadap Lia, tapi Nana yang tetap kekeh untuk memberikan terhadap Lia. Akhirnya Junior pun digendong oleh Lia. Namun ketika Dewa mau mengambil Junior dari Lia, tapi tiba-tiba kesakitan Dewa kambuh lagi. Akhirnya Dewa pun diantar masuk ke tempat Junior Garden ke dalamnya. Di situ pun Lia berbincang-bincang, bahkan Lia pun mau membantu, siap untuk membantu Nana dan Dewa. Di sisi lain ketika mereka mengobrol, tiba-tiba ada orang yang telah memesan bunga terhadap Dewa, namun Dewa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ pun Lia siap untuk mengantar bersama Nana. Singkat cerita, Lia dan Nana pun mengantarkan bunga ke tempat orang yang berpesan bunga itu. Namun sebelum pergi atau berangkat mengantarkan bunga, Nana pun mempersiapkan makanan-makanan untuk Dewa karena kasihan terhadap Dewa. Singkat cerita, pergilah Nana dan Lia untuk mengantar bunga itu memakai mobil Dewa. Bahkan di situ pun Lia merasa kaget jikalau Nana masih bisa menyetir. Nana pun membicarakan jikalau dirinya masih trauma untuk menyetir gara-gara dulu menabrak seseorang sampai mati. Namun di sisi lain ketika Nana mau mengantar bunga bersama Lia, tiba-tiba Fajar yang ada di tempat usahanya melihat Lia. Bahkan Fajar pun di situ menuduh jikalau Lia bersama Dewa. Di situ pun Fajar agak marah, lalu Fajar pun menyusul Lia bersama Nana. Di sisi lain Balad si Tony yang disuruh oleh si Parah untuk mencegat Nana dan Lia. Namun si Roni pun yang gak bisa, tapi si Parah yang menawarkan buruhnya sangat besar sekali. Akhirnya Balad si Tony pun dibagi dua. Rombongan pertama mencelakai Nana, rombongan kedua mendatangi Pasa untuk mengambil uang dari Pasa. Singkat cerita, ketika Nana disegat oleh rombongan si Tony, akhirnya mereka pun mengeluarkan Nana dari dalam mobil. Namun tiba-tiba seperti biasa ya, geng atau
grup Golden School atau geng tengkorak emas seperti biasa membantu Nana. Akhirnya Balasyatni pun di situ dihajar habis-habisan oleh geng tengkorak emas. Bahkan Fajar pun yang melihat Lia bersama Nana, Fajar pun membantu mereka. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan Balasyatni. Di sisi lain, Nana pun sangat berterima kasih lagi bersama kepada geng tengkorak emas itu. Bahkan Nana pun penasaran menanyakan terhadap dirinya, namun dirinya tidak memberitahu jikalau dirinya adalah suruhan Pak Nopal. Di sisi lain, Fajar yang sudah mengetahui, namun Fajar pun tidak memberitahu kepada Nana karena takut ada apa-apa dengan Lia. Di sisi lain, Pasa dan Lula yang kasihan terhadap Nana bahkan terpikirkan apalagi Nana sangat membutuhkan uang itu. Akhirnya Pasa dan Lula pun memutuskan untuk pinjam uang kepada Nenek Ratu. Di situ pun dengan terpaksa Pasa pun mendatangi Nenek Ratu. Namun ketika mendatangi rumah Buana, tiba-tiba si Parah yang mengetahui jikalau Pasa ke tempat Nenek Ratu, si Parah pun mendengarkan pembicaraan Pasa. Gak lama kemudian Pasa pun meminjam uang terhadap Nenek Ratu, bahkan sejelas-jelasnya jika uang itu adalah untuk dewa yang ada di rumah sakit. Singkat cerita, Nenek Ratu pun memberikan uang, bahkan Nenek Ratu pun jangan diganti uang ini apalagi untuk keperluan dewa. Singkat cerita lagi, akhirnya Pasa dan Lula pun berhasil mendapatkan uang itu. Gak lama kemudian, setelah si Parah mengetahui Pasa dikasih uang oleh Nenek Ratu, akhirnya kejahatan si Parah pun menjadi lagi. Mereka pun si Parah pun menyuruh si Tony untuk mengambil uang dari Pasa karena dirinya tidak rela jika uang itu diberikan oleh Pasa kepada dewa. Yang diinginkan dirinya adalah uang itu harus diberikan oleh dirinya si Parah. Singkat cerita, Pasa pun diserang oleh suruhan si Parah hingga akhirnya mereka pun berhasil mengambil uang dari tangan Pasa. Lalu di situ pun Pasa sangat kebingungan, apalagi uang itu bukan uang dirinya, bahkan harus diberikan kepada dewa. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam. Jangan lupa tonton terus BHSI dan jangan lupa lagi dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.